kok bisa dia kesurupan. Terus yang kayak si Vina tuh, terus dia kayak menceritakan gitu, kalau misalkan emang itu beneran Vina nih, arwahnya Vina, masuk aja langsung ke Peggy langsung kesurupan, set masuk, naik motor, set ke kantor polisi, udah, saya mengaku saya telah begitu, ngapa harus ribet banget. Hola netizen yang tercinta, Linda akhirnya buka suara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tidak serta-merta membuat netizen yang berbakti berhenti menuding Linda, sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku di kasus Vina Cirebon. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Egy, otak pelakunya, sebab saat kesurupan 8 tahun lalu Linda menyebut kalau Vina oleh 12 orang. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelakunya. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal 1 orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di media sosial Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau acting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tidak mendapat uang dari manapun. Ia mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus Vina Cirebon. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kirain Linda itu datang, kasusnya ini akan semakin terang benderang. Tahu-tahu semakin riweh, semakin pusing. Kalau saya adalah tim yang percaya kepada kakaknya Vina. Karena apa? Kakak Vina ini tidak ada kepentingan dalam hal ini. Dia hanya mau kebenaran terungkap dalam kasus adiknya. Kalau dibilang kakaknya Vina itu lupa atau tidak ingat atau sembarang ngomong, itu saya rasa tidak mungkin. Karena pas kejadiannya Vina ini, si Linda itu kesurupan. Jadi ada sebuah momen besar yang membuat kakaknya Vina ini tidak bisa lupa yang namanya Linda. Banyak netizen yang sudah menyerah dan tidak mau jadi detektif online lagi. Karena kenapa? Peggy ada 3, Linda pun ada 3. Untung Vinanya cuma 1. Kalau Vinanya juga 3, bagaimana kasus ini? Dalam kasus Vina ini sungguh membingungkan. Semua jadi salah. Penyidik salah, polisi salah, Egy salah, Linda salah, kakaknya Vina pun ikut salah, kadang pengacara juga salah. Terus yang benar itu siapa? Lo tau gak, orang-orang indigo yang katanya bisa berkomunikasi sama makhluk goib diduga sebenarnya ngalamin skizofrenia. Disclaimer dulu, sebenarnya gue percaya orang indigo itu ada, tapi bukan yang berkaitan sama hal goib. Jadi kalau lo nemu orang yang ngaku indigo dan dia klaim bisa berkomunikasi sama makhluk halus, itu antara dia ngibul, kalau enggak ya dia skizo. Ini konteksnya beda sama hal-hal atau pengalaman spiritual. Pasti kita kan pernah ngalamin kayak ngelihat sesuatu atau merinding ya, kalau itu emang ada. Tapi sampai bisa berkomunikasi, ya sorry itu lo harus skeptis. Sama halnya kayak orang yang kesurupan, caper sama kesurupan itu beda tipis. Kayak Linda, toto kesurupan Vina lagi, itu halu, jangan mau dibohongin. Ya at the end, semua ini udah jadi bisnis. Film Vina sebelum 7 hari aja sekarang udah tembus 5 juta penonton. Ini bakal terus nambah dan mungkin bisa ngalahin film KKN Desa Penari. Sementara the real kasusnya Vina sendiri, makin hari malah makin blunder, makin aneh. Bukannya ada titik terang, tapi malah bikin orang jadi bingung. Ada aja cerita barunya, salah tangkep lah, kesurupan lah, yang penting cuan lah pokoknya. Gue jadi kepikiran omongannya botak, bukan sembarang botak. Gue bingung dah, orang apa bisa kesurupan ya? Kayak hantunya masuk lewat mana gitu? Lewat hidung kah? Lewat pikung? Lewat mana ya hantunya bisa masuk gitu? Kok bisa dia kesurupan? Terus yang kayak si Vina tuh, terus dia kayak menceritakan gitu, kalau misalkan emang itu beneran Vina nih, arwahnya Vina, masuk aja langsung ke Peggy langsung kesurupan, set masuk, naik motor, set ke kantor polisi, udah,
Saya mengaku saya telah begitu. Ngapa harus ribet banget nungguin ceritanya tuh sampai yang ini kesurupan, yang ini kesurupan, kayak yang ini kesurupan. Kayak harus apa ya gitu tuh. Kayak polisi jadi nggak ada artinya gitu, nungguin, nggak bisa nyari pelaku, suruh nungguin dari kesurupan dulu baru kedapet. Gue bingung banget anjing. Kayak apa ya, aneh gak menurut lu? Gue gak pernah ngeliat orang kesurupan depan mata gue ngiranya dia acting. Kalau yang Vina kesurupan acting, ya kan? Masalah Linda, dan Linda ini kalau setiap ditanya, baik itu dari Kang Deddy ataupun juga si Mbak Putri Hotman, ini Mbak Putri Hotman ya, Rumayanti, ini setiap masih ngobrol dengan Linda selalu kesurupan. Ini berdasarkan informasi masyarakat yang masuk ke saya. Nah, kan tetapi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat semuanya, saya yakin dan percaya aparat penegak hukum kita pastinya profesional dalam menganalisa, apalagi langsung melakukan proses penyelidikan berkaitan dengan perkara ini ataupun kematian daripada si Pina. Nah, tetapi kalau kitanya menangani suatu perkara itu berdasarkan orang yang tidak sadar ataupun orang yang, mohon maaf, tidak dalam kondisi sehat, ini bagaimana negara kita ini juga? Karena apa? Dasar hukumnya juga apa? Kalau kita menelusuri dan juga menganalisa, apalagi melakukan observasi dengan berdasarkan orang yang tidak dalam keadaan baik ataupun normal, yaitu dengan kesurupan. Kalau memang ini yang dijadikan acuan, alangkah banyaknya masyarakat Indonesia yang akan masuk penjara karena, mohon maaf, dia ribut dengan suaminya, lalu dia kesurupan, dia menyampaikan suaminya melakukan tindakan yang begini begitu dan lain sebagainya. Entah dia pun juga tidak suka dengan orang lain, dia kesurupan, dia bercerita kepada orang lain juga bahwasanya dia dianiaya, dan dia pun juga bercerita kalau dia kesurupan oleh orang lain, tetapi itu tidak terjadi. Kan negara ini mau dibawa kemana? Hukum kita mau diapakan kalau kita mengacunya kepada orang yang tidak normal? Nah, jadi maksud saya ini kepada masyarakat semuanya, kita jangan, sudahilah, kita nggak usah fokus ke Linda lagi, tapi aparat penegak hukum kalau memang ini, ya udah tangkap aja dulu Linda ini, amankan dulu Linda ini. Jadi dia sudah membuat kegaduhan dan kalangan masyarakat ini belum bisa baik bentuknya kalau memang masih Linda ini pun juga kalau setiap ketemu sama orang, kalau pas saat ditanya sama orang, dia kesurupan. Ya bagaimana kita ini sebagai aparat penegak hukum juga aparat penegak hukum ini tidak boleh berasumsi, yaitu ini kalau ini gimana, ini kalau ini tidak boleh berdasarkan fakta dan data. Ini aparat penegak hukum, dan kita yakin dan percaya bahwasanya aparat penegak hukum ini akan melakukan tindakan yang terukur dan juga pasti ini akan selesai. Kita yakin dan percaya masih banyak orang-orang baik di negeri ini, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin memahami apa yang saya sampaikan ini. Bukannya kita tidak suka dengan orang, bukan, tetapi saya mengedukasi jangan sampai hukum ini berdasarkan orang tidak sadar dan tidak normal ini kita jadikan dasar kesaksian dan juga alat bukti gitu ya, karena memang di dalam undang-undang kita pun juga masih red book panstraprek-nya ini sudah jelas, kita belum sampai ke sana untuk memahami saksi, apalagi sampai dengan bukti petunjuk kita mengarahnya. Jadi begitu ya saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan saudara-saudaraku tetap dalam keadaan sehat dan tetap berpikir positif. Aparat penegak hukum pasti akan menyelesaikan perkara ini. Terima kasih. Make it simple saja, 2016 sedang ramainya aplikasi BBM, handphone pun BBM. Rasanya hampir sangat jarang orang menggunakan via chat yang lain. Dan mayoritas handphone yang disita dari pelaku dan lain sebagainya itu handphone BBM. Maka bagaimana ada chat WhatsApp? Siapapun boleh mengcounter apa yang terjadi pada peristiwa. It's okay. Tapi sesuatu yang masuk akal saja. Jangan seolah-olah
paham dengan apa yang terjadi, namun malah menggiring opini dan menjadi blunder. Pro dan kontra itu normal, tak masalah. Namun di saat memberikan hal-hal yang tidak faktual, ingat ada konsekuensi hukum. Tidak sembarangan, tidak serampangan dalam menyampaikan sebuah informasi. Anggap saja apa yang disampaikan itu benar. Anggap saja, oke? Pertanyaannya, bagaimana Anda mendapatkan kronologis dan isi chat tersebut sehingga Anda dapat menyimpulkan hal tersebut? Karena hal-hal krusial, bukti-bukti krusial tidak mungkin diungkap ke halayak umum, apalagi isi chat. Isi chat adalah area private, tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh disebarkan bila tidak ada izin. Ayo, ingat, ranah privasi otomatis tersimpan secara privasi pula. Hanya kalangan tertentu yang dapat memilikinya. Ingat itu. Ini bukan perihal percaya atau tidak terkait apa yang disampaikan. Namun harus diingat, ini perkara hukum. Otomatis perspektif pun masuk ke ranah hukum. Karena apa yang disampaikan lebih tepatnya adalah kronologis cerita, bukan kronologis sebuah peristiwa. Dan itu harus dibedakan. Mengapa aku menyimpulkan seperti itu? Karena apa yang disampaikan rasanya tidak tepat dan tidak faktual. Mengapa tidak faktual? Karena hal-hal yang disampaikan tidak relevan dengan peristiwa. Maka aku menyimpulkan apa yang disampaikan lebih tepatnya adalah kronologis sebuah cerita, bukan kronologis sebuah peristiwa.